Baik. Bentar ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selayaknya kita harus sejatinya harus selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat setiap harinya jasmani dan ruhani, sehingga sepatutnya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama zaman. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali eh, kajian kita. Sebelum kita melanjutkan sesi talaki, insya Allah kita akan melanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah, mengkaji kesempurnaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat dan karakternya, serta bagaimana kesempurnaan fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum oleh Al Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah kita dapat berita baik tadi dari Pak Nugroho. Alhamdulillah Pak Prawiro Suseno sekarang sudah recovery menuju uh, progres baik dalam kesehatannya. Insya Allah kita doakan terus semoga Allah berikan jalan terbaik kepada beliau. Allah jadikan pahala-pahala syahid setiap derita penyakit yang beliau alamin. Dan juga Allah berikan ketabahan serta kesabaran kepada sanak keluarga juga. Allah jadikan semuanya sebagai nilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga insya Allah Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang nantinya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi juga sama seperti banyaknya nama-nama Allah. Kalau kita melihat nama-nama Allah yang banyak atau disebut dengan Asmaul Husna, itu lebih mengarah kepada sifatnya. Makanya disebut ada kajian asma wa sifat. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak eh, nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga kata para ulama mengarah kepada sifatnya, sehingga dirangkum juga riwayat-riwayat hadisnya oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita bacakan hadisnya. Dalam bab ini ada 3 hadis. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh bapaknya Jabir bin Mut'im. Berarti Mut'im meriwayatkan hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innali asma, sesungguhnya aku punya beberapa nama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammadun."
Yang biasa kalian kenal saya namanya Muhammad, wa ana Ahmad dan juga Ahmad. Wa ana al-Mahi. Ini nama lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mahi. Apa itu al-Mahi? Yamhullahu biyal kufra. Yang dengan nama al-Mahi ini Allah menghapuskan kekufuran dengan diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Dan saya juga dipanggil dengan hasyir. Apa itu hasyir? Yang nantinya pada hari kiamat Allah mengumpulkan. Hasyir ini adalah mengumpulkan atau yang mengumpulkan, itu al-hasyir. Jadi maksudnya adalah yang mengumpulkan manusia, atau Allah mengumpulkan manusia di yaumil akhir nanti tahta qadami, ala qadami, di bawah di bawah eh, di bawah kakiku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa anal aqib, wa anal aqib. Dan juga saya dinamakan dengan aqib karena wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Al aqib itu adalah yang tidak ada nabi setelah nabi. Artinya al aqib ini adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir yang tidak ada nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ternyata nama-nama nabi itu juga banyak. Sehingga kalau kita nggak mengenal Syama'il Muhammadiyah, bisa jadi kita hari ini baru tahu ini nama Nabi Muhammad yang lain. Haddatsana Muhammad bin Tarif Al-Kufi, haddatsana Abu Bakar bin Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah meriwayatkan hadis ini, qala laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah, di tengah jalan kota Madinah. Faqala, dan kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, ana Muhammadun, saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya juga dipanggil Ahmad. Wa ana Nabiyyur Rahmah, dan saya juga dipanggil Nabiyyur Rahmah, Nabi yang memberikan kerahmatan, Nabi yang menyebarkan kasih sayang. Wa ana Nabiyyut Taubah, Nabi yang mengajarkan akan kembalinya kepada Allah, Nabi yang mengajarkan umat untuk bertaubat kembali kepada Allah. Wa anil muqaffa, kata Nabi, ternyata ada nama Nabi disebut dengan Al-Muqaffa, Al-Muqaffi. Ya, ada yang menyebutkan Al-Muqaffi, ada yang menyebutkan Al-Muqaffa. Al-Muqaffi itu adalah yang mengikuti jejak para nabi. Ya. Wa anal hasyir, tadi diriwayatkan hasyir yang mengumpulkan semua umat di bawah kakinya baginda Nabi di yaumil akhir nanti. Wa nabiyul malahim, dan juga Nabi Malahim. Malahim ini yang artinya adalah nabi yang mengalami banyak huru-hara, gonjang-ganjing. Ya, artinya kita melihat bahwa ujiannya nabi tentu lebih besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling besar ujiannya di antara nabi-nabi yang lain. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasannya ya, kita melihat bahwa nabi ini sangat istimewa. Nabi kita sangat istimewa, tapi di balik keistimewaannya pasti ada ujian yang juga besar yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi kita juga Nabi Muhammad disebutkan dimasukkan ke dalam golongan ulul azmi, nabi-nabi yang mendapatkan mendapatkan huru hara yang besar selain dari keempat nabi ulul azmi. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana An-Nadhr bin Shumail, haddatsana Hammad bin Salamah an Asim an Zirrin an Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu bima'nahu. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya serupa dengan hadis sebelumnya. Hakadha qala Hammad bin Salamah an Asim an Zirrin an Hudzaifah. Jadi kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam riwayat yang lain sebenarnya masih banyak lagi nama Nabi, bukan hanya yang disebutkan di dalam riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Turmuzi ini. Banyak lagi. Ada yang bahkan mengatakan Toha. Toha itu adalah nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Yasin. Yasin itu juga nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kita dapatkan nama Nabi di riwayat-riwayat yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara hukum ketika di masanya pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk dinamakan atau anak daripada sahabat untuk dinamakan seperti namanya. Makanya tidak boleh menamakan anak
atau sahabat dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang serupa dengan lakopnya. Apa lakop Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya adalah Abul Qasim. Abul Qasim itu artinya bapaknya si Qasim, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pernah punya anak namanya Qasim. Nah, maka oleh karena itu ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menamakan anak atau siapapun yang sama seperti nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau sekarang setelah masanya Nabi berlalu, maka boleh menamakan anak dengan nama Nabi. Boleh dinamakan Abul Qasim, boleh dinamakan dengan Muhammad, boleh dinamakan yang lain. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi Muhammad di zaman ini. Nah, maka secara hukum boleh-boleh saja. Bab selanjutnya kita lanjutkan. Babun fi sifati Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirrin. Qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawban mumashshaqani min kattani fatamakkhata fi ahadihima qala bakh bakh yatamakhkhatu Abu Hurairah fil kattani laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yura anna bi junudan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirrin, kita pernah bersama Abu Hurairah pada suatu ketika. Kita tahu bahwa Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Sufah, Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah mereka-mereka yang berada di pinggiran masjid. Jadi bagian pelataran masjid itu, bagian belakang itu disebutkan dengan Sufah. Di sana orang-orang yang berpergian, yang berdatangan dari jauh, misalnya Abu Hurairah yang datangnya dari negeri Yaman karena tidak punya tempat tinggal di Madinah, maka tinggallah di pinggiran atau bagian belakang Masjid Nabawi yang disebut dengan Sufah. Maka ketuanya Sufah ini Abu Hurairah. Ya, ketuanya sahabat Sufah itu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kita tahu bahwasanya beliau datang ketika tidak ada orang tuanya yang menemani lagi. Artinya saat itu Abu Hurairah juga datang dengan ibunya saja, karena di dalam riwayat mengatakan ayahnya sudah duluan meninggal. Saat itu bahkan kita melihat ada riwayat yang mengatakan bagaimana sedihnya riwayat yang menceritakan tentang masuk Islamnya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena ketika Nabi SAW Abu Hurairah berhijrah ke kota Madinah dan Abu Hurairah mendapatkan ibunya masih belum beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada suatu ketika baru ibunya Abu Hurairah ini beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah termasuk sahabat yang bisa dikatakan golongan yang berhijrah setelah perang Khaybar di akhir-akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju wafatnya. Tapi luar biasa, IQ Abu Hurairah ini melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga salah satu perawi hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbanyak setelah ibunda Aisyah itu Abu Hurairah, sampai meriwayatkan 6.000 hadis lebih. Padahal beliau bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 5 tahunan saja. Tapi beliau pula yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keunggulan IQ-nya dan ingatannya Abu Hurairah. Nah, pada suatu ketika ini Abu Hurairah ternyata dilihat oleh Muhammad bin Sirrin, ya, memakai dua pakaian atau pakaian yang udah lecek, udah lama, udah usang. Min kattani fatamakhata fi ahadihima.
Qala bakh bakh yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Maka suatu ketika dilihat oleh sahabat ini bahwasannya dilihat Abu Hurairah itu karena saking laparnya sudah berapa hari tidak punya makan ya. Jadi ini kita menceritakan sebenarnya tentang bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini juga diceritakan dalam riwayat ini bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bagaimana lingkungan Nabi. Salah satunya adalah para sahabat-sahabatnya Nabi. Bagaimana cara hidup mereka yang banyak diterangkan tentang mereka sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hidup melebihi daripada kebutuhan, baik pada pangan ataupun kebutuhan sandang. Jadi mereka hidup itu hanya serba membutuhkan, cukup hanya kebutuhan saja. Untuk lebih-lebih tidak. Makanya kita lihat banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Banyak sekali sahabat Nabi yang orang yang termasuk orang-orang kolomerat, orang-orang kaya, tapi menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Mau hidup sederhana saja. Nah, salah satunya Abu Hurairah ini adalah orang yang bisa dikatakan karena berhijrah, nggak punya tempat tinggal, sudah berhari-hari nggak dapat makan, akhirnya suatu ketika pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus kemudian datang seorang sahabat ini memeriksa Abu Hurairah. Ya, diperiksa dengan kakinya. Ya, mungkin saat itu bukan dikatakan tidak sopan, tapi begitulah mereka dulu memperlakukan atau supaya mungkin khawatir supaya tidak tersebar virus dan lain sebagainya. Akhirnya untuk mewanti-wanti itu, seorang sahabat datang akhirnya diperiksa dengan kakinya. Nah, artinya kakinya itu diletakkan di lehernya Abu Hurairah. Memeriksa apa ini? Yang benar-benar sakit ternyata didapatkan karena pingsan karena berhari-hari tidak makan. Wama bi jununun wama huwa illa ju'. Ternyata disimpulkan oleh para sahabat, ini sakitnya Abu Hurairah ternyata karena berhari-hari tidak dapat makan. Jadi itu nanti kita akan dapatkan beberapa riwayat-riwayat ke depan juga bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Yang ketika kita lihat Abu Tolha, kemudian Abu Bakar. Abu Bakar juga termasuk orang yang kolomerat ya di masanya atau di kampungnya, tapi ketika hijrah di Madinah hidup sederhana. Maka banyak juga sahabat-sahabat yang lain termasuk Utsman bin Affan. Bagaimana wakafnya sampai sampai sekarang masih kekal wakafnya Utsman. Allah berkahi apa namanya rezekinya. Tapi ketika masa kehidupannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melebihi daripada kebutuhan. Pernah lapar-laparan bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan selama 1 bulan penuh itu kecuali hanya minum dan makan kurma saja. Dan bahkan dikatakan Nabi itu terkadang tidak punya apa-apa, tidak pernah kenyang, kecuali hanya makan dan itu juga kalau dapat dari kurma yang sudah lama, yang sudah alot, disebut dengan dakol. Insya Allah akan kita lanjutkan riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sangat menarik ya bab ini sangat menarik karena banyak kejadian-kejadian unik yang akan kita ceritakan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah semoga bermanfaat kepada kita semuanya pertemuan hari ini dan insya Allah juga semoga bisa kita ambil beberapa pelajaran dan ibrah dari beberapa hadis yang kita bacakan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan Jumat malam talaki yang ikhwan nantinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditinggalkan pertanyaannya di kolom chat atau di grup boleh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke sesi talaki.